Tapi Pak, bisa dijelaskan sedikit mengenai kita melakukan tindak pidana pencurian motor demi biaya persalinan. Itu kapan kejadiannya dan bagaimana? Kenapa bisa sampai nekat mencuri motor? Kebetulan bisnis sekali untuk biaya rumah sakit dan melahirkan istri. Saya terpaksa naik motor. Ya. Di mana itu kita lihat motornya sampai kita ambil? Daerah Takalari juga. Oh, tapi kapan diambil sama Polres? 085 824 Satu, belum cukup 1 jam, sehari belum. Sebelum 1 hari. Apa ini kampung apa ini? Kampung apa? Setelah itu Pak, apa yang ditanyakan, apa alasan tak pas kita sampaikan ke polisi? Saya lagi pusing gitu uang. Oh, anak keberapa ini yang akan melahirkan? Untuk anak kedua, Dik? Itu sempat kita kasih uangnya ke istri, tapi enggak sempat untuk biaya persalinan. Diambil semua misalnya jadi barang bukti, Dik. Berapa lama ditahan di Polres? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Setelah itu mendapatkan kebebasan dari kejaksaan. Oh. Itu setelah bebas ini, apakah masih mau mengulang yang kesalahan tak kemarin tuh? Saya tidak mau mengulang lagi. Menyesal sekali. Sebelumnya kita kerja apa memang? Memang tidak cukup dana untuk biaya persalinan hasil pekerjaan tak? Tidak. Dengan restorasi justice yang kemarin satu orang pelaku itu seperti apa? Ya, restoratif justice ini diawali dengan adanya kebijakan Jaksa Agung melalui peraturan Jaksa Agung, di mana di dalam peraturan Jaksa Agung itu kita disuruh menilai sebuah perkara. Syarat-syarat yang harus dipenuhi itu adalah ancaman pidana, pelaku pidana tidak melebihi dari 5 tahun, nilai kerugian yang ditimbulkan adalah 2.500.000 ke bawah. Pertama kali seseorang melakukan kejahatan dan ada perdamaian tanpa syarat dari kedua belah pihak. Dari perkara yang Kejari tangani ada yang memenuhi syarat tersebut, yakni tindak pidana pencurian sepeda motor. Disitulah kita mencoba untuk memintakan persetujuan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jampidum. Kita ekspos agar bisa diberikan kewenangan ke daerah untuk melakukan penghentian penuntutan, karena kewenangan itu melekat pada Jaksa Agung. Alhamdulillah setelah kita ekspos melalui Jaksa Agung Tindak Pidana Umum didampingi di Roharda, disaksikan Pak Kajati, ada Aspidum, Kejaksaan Negeri Takalar diperintahkan untuk menghentikan penuntutan terhadap saudara Arham yang telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor. Itu alasan katanya Pak, melakukan pencurian seperti apa Pak? Jadi kalau kita melihat dari berkas perkara, alasannya sederhana, membantu persalinan istrinya. Dia tidak punya uang sama sekali, istrinya hamil tua. Tetapi kita tidak serta-merta percaya dong. Melalui tim intelijen, kita kirim diam-diam tim untuk memantau keadaan setempat. Benar nggak alasan itu? Dan ternyata sangat benar sekali alasan itu. Kita lihat sendiri sangat memprihatinkan. Malah pelaku tidak melihat anaknya dilahirkan karena keburu ketangkap oleh penyidik atas pencurian sepeda motor tersebut. Dan kita sudah pertemukan di kantor Kejari ini. Dan karena memang faktanya benar seperti itu, inilah yang menggugat teman-teman Jamila. Jamila itu jaksa milik Takalar, memperbaiki sepeda motor daripada si Arham, memberikan santunan kepada si Arham untuk meringankan beban. Pendampingan sendiri bagaimana untuk Kejari sendiri? Ya. Pendampingan apa yang diberikan oleh Kejari sendiri? Kejari dalam hal ini karena menjadi pelajaran buat kami dan buat teman-teman kami bahwa
kita dari Makassar ke Takalar ini itu bagian dari melepaskan tanggung jawab kita bahwa ada saudara-saudara kita yang dalam kondisi terdesak yang bisa melakukan hal-hal yang mungkin dia sendiri tidak inginkan. Ya. Untuk kedepannya apakah ada kegiatan hal lain yang bakti sosial begini akan Ya, digencangkan? komunitas kami selalu turun untuk hal-hal yang membantu sesama, insya Allah selama kami mampu, selama banyak orang ingin berpartisipasi, insya Allah kita komunitas ada gitu selalu siap untuk bersama masyarakat. Siap. Oke, terima kasih. Kita kemana? Ini Tribunnex tadi Dekan Fakultas Teknik Industri maupun Universitas Muslim Indonesia Zakir Sabara memberikan bantuan. Sesuai dengan di sana lempar berapa, kami juga lempar sekian. Karena biasanya puang anu juga ya makanya dari tangan ke tangan. Apalagi kalau dari Makassar ambil anggaplah kita kasih toko 13, toko jual 13,5 ke Kampas. Kampas otomatis pasti mau untung Pak. Berhitung mungkin pos rasio atau dan segala macam uang capek, makanya kadang dia naik up 1.000 mungkin. Oke Pak, makasih banyak. Iya Pak, iya. Makasih ya Pak. Makasih. Iya. Iya. Benar Pak. Mau juga lagi. Itu atau jangan ya. Gudang semua di sini. Di belakangnya ini gudang semua. Cukup dulu. Oh. Oh, iya. Dari Makassar. Oh, boleh. Udah itu dari ini. Cuma ini aja. Tapi kan ini kan oh tapi awas banyak perusahaan. Jadi ada beberapa. Iya. Itu kalau sinar gue tingginya cuma ini. Berapa tahun tadi? Harus satu hari. Hari memang setiap bulan karena kan orang sudah pada bersedia. Tapi bongkar, jadi pas datang saat itu juga bongkar. Berarti dapat kan bongkar pagi Pak. Bongkar pagi. Jadi anak-anak ngantar sampai malam. Oh. Kota Sidrap di Padi. Ya, silakan. Ya. Terkait dengan lonjakan kasus ini, bagaimana dari potensi untuk pelaksanaan PTM sendiri? Ya, dua harapan Bapak Presiden. Pertama, percepat vaksinasi, terutama lansia. Yang kedua, masalah gunakan masker, termasuk masih. Pak, tapi sedikit kalau untuk lapangan ini Pak, Matuangin Pak, ada komentar Lagi Pak? lelang Lagi lelang Pak? di Barjas, dicek. Oh iya, makasih ya. Poltek Gubernur Sulawesi Selatan kali ini melakukan sholat Jumat di Kota Parepare di Masjid Raya. Kedatangan PLT Gubernur Sulawesi Selatan ini Pak Andi Sudirman Sulaiman ini akan melakukan atau berkunjung ke Kabupaten Sidrap. Berkunjung ke Kabupaten Sidrap di acara HUT Kabupaten Sidrap. Jadi sepertinya yang kita lihat di sini Pak Andi PLT Gubernur Pak Andi Sudirman Sulaiman melakukan sholat Jumat di tengah-tengah perjalanannya di Masjid Raya Kota Parepare seperti itu.
kita upayakan tahun ini ada yang fungsional ya. Saya sudah bicara dengan Pak Menhub, ya sudah komit pembebasan lahan sudah kita minta tolong KPH selesaikan jadi stopper, nggak boleh ada lagi stopper. Tahun ini insya Allah bagaimana bisa beroperasi itu sudah komitmen bersama itu. Doakan tidak ada masalah lagi ya. Berapa kilometer? Ini untuk yang ruas Garongkong dulu, yang wilayah Pangkep ke Garongkong ya, bandar pelabuhan. Lagi opsi berikutnya lagi. Seperti itu tadi pendapat Pak Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur PLT Gubernur Sulawesi Selatan terkait kereta api Parepare Sulawesi Selatan. Saya mau salah, akan salah. Baru mau ya. Iya udah sekarang. Suruh baca ini. Oh betul. Baca apa tuh? Tagihan dari bupati. Oh tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru saya pernah bilang, mohon maaf, saya lepas masker. Paling gak enak. Satu lagi maskernya dibuka. Jangan dipakai 2 lapis. Maskernya dibuka 1 lagi. Udah semua, harus semua. Emang maunya mau diapain? Kirain pakai masker juga. Mohon maaf, saya adalah orang yang sering melanggar protokol. Banyak dari pihak kepolisian, orangnya, bupati dan will pakai masker. Udah saya coba sobek. Hampir 10 masker sobek dengan enggak sama sekali. Mohon maaf saya overlap karena masker ukuran kulit saya nggak ada sama sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha besar, yang lain kecil. Allah yang maha mulia, yang lain hina. Allah yang maha hadir, yang lain pada. Maka wajib buat kita, hai manusia, untuk selalu bersyukur dengan rajin-rajin mengucap alhamdulillahirabbil. Salawat dan salam terkumandang untuk baginda segala alam, Nabi besar, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak beliau, karena kemuliaan beliau, karena kepemimpinan beliau, Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. 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 Ya Rabbal. Datangnya kita semua ke sini insya Allah dalam keadaan sehat. Kalaupun datang ke sini ada yang sakit, insya Allah pulang dalam keadaan sehat. Karena kenapa?
doa yang paling mustajab, doa yang paling mudah diterima Allah ketika manusia berkumpul mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah. Allah turunkan 70 malaikat untuk mengaminkan doa kita. Jadi bersyukurlah kalau Allah masih bertahan di sini. Jangan khawatir kekurangan manusia. Kita kekurangan manusia, kalau Allah dekat dengan kita, Allah tambah 70.000 malaikat untuk bersama di kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Allah lindungi kita bersama dengan 70.000 malaikat. Amin. Barang siapa yang pada hari ini mendekatkan diri kepada Allah, menyanyikan Allah, memuliakan Allah, mencintai dan tidak Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan 70.000 malaikat. Jadi makanya kalau ada majelis taklim, majelis ilmu, ada orang pulang pergi, gak ketemu malaikat, rugi doanya, gak diambilkan 70.000 malaikat. Bapak sholat Tuhan, bapak sholat tahajud, yang ambil berapa orang? Ya Allah, ya Allah, untuk saya pengen sukses, amin. Saya pengen banget dimudahkan, amin. Tapi di sini ketika orang berdoa, yang amin, di mana mustajabnya? Dilihat, mohon maaf, di belakang masih ada banyak perempuan yang notabene kadang-kadang mereka ada jandanya juga. Ada janda? Janda ada? Oi. Oke, kan udah ngajak istri. Udah ngajak istri. Oh, ada istri? Ada istri. Ada mama. Oh, ada. Assalamualaikum. Sarangnya. Ada dulu. Istri berapa tuh? Istri ketiga. Istri ketiga saya. Istri ketiga ya? Istri ketiga. Mohon maaf, bukan biasa umum. Lupa. PT kata teman saya nih kayak suami yang istrinya 4 disebut Superman. Superman. Tentang soto, istri 4 Superman. Pos 1, pos 2 kan? Pos 1, pos 2, pos 3, suami yang istrinya 3 disebut Superman. Ya sejati. Suami yang istrinya 2 disebut gentleman. Suami yang istrinya 1 disebut cemen. Maaf. Gak enak orang gentleman dengan orang cemen. Ya Allah. Bu, ibu-ibu mau suami Superman apa cemen, Bu? Cemen apa Superman, Bu? Cemen katanya baik para cemen sekali. Ini cemen semua ini. Tapi bupati nggak tahu cemen apa Superman. Bupati itu kalau di rumah cemen di luar. Bisa. Ada ibu masalah. Ada ibu. Aman. Ada apa? Ada apa kawannya? Bicara soal hari ini, saya ada di depan. Apa tuh? Saya salah tanzim saya. Kalau saya sampaikan, kalau itu tadi saya sampaikan, saya Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampai ya seperti salah. betul. Karena orang Bonen itu orang paling suka. Betul. Kita sapa dulu satu-satu. Yang terhormat sekali lagi. Ini udah ada. Salam taklim saya, buat Bapak Bupati Bone, Bapak Dokter Haji Andi Faisal Panjalan MSI, kemudian Bapak Wakil Bupati Bone, Dr. Andes Abu dari MM.
Di enak hari ini kita bertemu dengan dua pemimpin unggul di sini. Alhamdulillah, luar biasa ya. Luar biasa, kantor bupati kosong. Jarang-jarang pejabat yang doyan ngaji. Benar. Jarang-jarang pejabat yang suka ke masjid. Semoga ke depan bisa jadi gubernur. Amin, amin. Juga Ketua MUI Kabupaten Kuning dan Ketua MUI-nya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketua Basnas Kabupaten Kuning ada alhamdulillah. DKM Paling Agung Al-Malik, insya Allah yang saya sebutkan Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah jadikan jabatan sebagai amanahnya, dan Allah berkatkan dunia dan akhiratnya. Amin amin ya robbal alamin. Khusus dari aparatur pemerintah, dari Bapak Kapolres dan Muramil, setelahkan dari Satpol PP, ada Satpol PP dan Rangka yang pokoknya begitu. Mohon maaf, saya belum pernah terlibat hukum, dan kalau saya sampai terlibat hukum repot. Ada satu kutipan saya mohon maaf, saya dari SD cita-cita pengen jadi tentara. Oke, SD pengen jadi tentara. Terus kenapa? SMP berubah pengen jadi polisi. Pengen jadi polisi. Kenapa bisa begitu? Pengen, udah tegak, kerjanya keras. SMA pengen jadi bupati. SMA pengen SMA sampai jadi bupati. Lulus kuliah bahkan sampai nggak lulus, saya bersyukur alhamdulillah ya Allah, aku gak jadi tentara. Alhamdulillah aku gak jadi polisi. Alhamdulillah saya jadi bupati. Kalau aku jadi tentara, aku harus bupati, aku gak bisa kawin lagi ya Allah. hikmahnya di situ tapi benar. Coba kalau ini jadi tentara ini Sampai rumah badan gede ini. Mohon maaf bupati, orang hormat bupati pelan tentang saya. Alhamdulillah, mohon maaf Pak bercanda. Urusan ini bercanda, masalah kawin lagi serius. Beliau adalah guru saya, sama juga beliau punya istri saya. Prinsipnya cuma satu, mohon maaf, beliau dan masalah ibadah beliau imam saya, masalah sedekah beliau imam saya, tapi masalah perempuan beliau imam saya. gitu ya? Ya, harus berimbang. Iya. Karena kata orang yang berpoligami kan, mohon maaf ya, itu kan sudah qadarullah, takdirnya Allah. Saya nggak minta loh. Ada nggak istri yang mengatakan poligami itu cita-cita? Sampai sekarang belum ada yang namanya cita-cita menjadi apa? Polisi ada, tentara ada, gubernur ada. Ada nggak punya cita-cita menjadi poligami? Itu akhir qadarullah, jalannya Allah. Tuh, kalau dari aman pakai dalil. Namun mohon maaf, hari ini kita akan membahas masalah ya. Nah, temanya kan membentuk pribadi muslim yang mengutarakan pribadi. Kenapa seperti itu Pak Kiai? Kenapa bisa begitu? Isra Mi'raj dikaitkan dengan karakter akhlakul karim. Karena di dalam surat Al-Isra itu ada setidaknya 8 kata kunci yang kita harus perhatikan. Di antaranya adalah di abdihi, seorang hamba. Allah memperjalankan seorang hamba. Abdul. Ini Abdul ini seorang hamba ini membuktikan bahwa perjalanan Rasul dengan ruh dan fisiknya. Kalau cuma ruh saja, di ruhi Muhammad. Tapi ini karena di abdihi,
intinya adalah kesatuan fisik dan ruh. Dan juga kenapa hamba yang diperjalankan itu berarti seorang hamba instrumen. Hidup ini paling enak diperjalankan Allah. Jangan jalan sendiri, capek. Bagaimana supaya hidup diperjalankan? Jadilah seorang hamba. Apa itu seorang hamba? Ada ilmu hukukillah, wada ilmu hukukillah. Seorang hamba itu adalah yang hebat hubungannya kepada Allah, hebat hubungannya kepada masyarakat. Hablum minallahnya jalan, hablum minannasnya jalan. Ketol tahajudnya, jempol sosial. Alhamdulillah. Maka disitulah perlu seorang hamba bukan hanya rajin ibadah, tapi akhlaknya harus berkarakter. Berkarakter sama banyak kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Iwil pun 17 tahun hidup di dunia entertainment. Kabupaten 17 tahun hidup sebagai seorang artis. Sangat-sangat dilema. Baik buruknya, lebih banyak buruknya daripada kebaikan. Bahkan saya pun kadang-kadang jadi motor pelopor panutan para laki-laki yang tidak mampu kawin lagi. Mohon maaf, saya sudah semua orang yang di sini yang betul-betul pengen terkenal, pengen mentok kayak ini terkenal dari Sabang sampai Merauke. Mohon maaf, Pak Bupati. Orang terkenal banyak buang-buang duit, buang-buang tenaga, buang-buang harta, buang-buang waktu. Ini pun sama kita lakukan untuk mencari kualitas. Semua pengen cari kualitas. Belajarlah dari ini. Pengen kita belajar dari ini. 110 sinetron saya main di TV, 10 film layar lebar, nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu sinetron saya. Contoh, padahal 100 atau 11 film saya ada di sinetron lagi, tapi orang tak kenal, nggak kenal. Mau nanya, Bapak sebutkan 3 sinetron saya. Oh, nggak tahu. Iya, Bapak sebutkan 10 film saya. Ada 10 film berapa film ada 10 judul. Satu aja nggak tahu ya. Bayangin, film saya sebegitu banyak nggak ada. Sinetron banyak nggak ada. Saya mau nanya, Bu, gampang ini jemaah. Alhamdulillah. Bayangin, semua tak kenal. Mereka tahu email di hipotek. Email di hipotek tentang apa? Email bukan tahu. Tapi bukan orang yang email bukan tahu. Bukan sinetronnya. Yang sinetron email bukan baru sinetron. Pak Wakil mau ngetok kawinlah. Insya Allah kalau saya lakukan kawin ini berantakan akan. Namun ini hidayah berkarakter. Diberi 17 tahun hijrah anak-anak menemukan karakter dan tidak jauh dari Muhammad SAW. Apa saja karakternya? Yang pertama, mohon maaf, beliau punya sifat yang sangat kita pahami. Sidik, jujur. Sidik orang mana? Sidik orang mana? Sidik itu sifat kepada Allah. Sidik, jujur. Inilah yang kadang-kadang kenapa kok kita punya masalah, banyak masalah dan dipermasalahkan. Satu-satunya hilangnya sifat Nabi, yaitu sidik, jujur. Susah menanya sidik. Yang merasa orang jujur angkat-angkat. Pak Bupati punya warga Pak bohong semua. Kena angkat tangan ya. Saya tanya, yang merasa jujur angkat tangan.
dia mati. Jangan heran kalau jawabnya bukan bohong. Gak ada yang begitu. Jangankan dengan kita sendiri, dengan orang lain, jangankan dengan tetangga, teman, sahabat, saudara, siapa kita masih berbohong. Jangankan dengan mereka, dengan Allah kita masih berbohong. Kenapa banyak? Wah, urusan sholat mengapa kita bisa jadi bohong? Allah Akbar, bisa jadi mati. Allah liman berkorban. Lihat, nggak takut kalau ini ada Allah lupa. Ketika sujud ingat sama Allah, ingat siapa di samping belakang depan kita di rumah. Belanjaan pun kelar pikiran kemana-mana, lupa sama Allah, membohongi Allah. Padahal ketika membaca doa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadah, sholatku, hidupku, matiku hanya karena Allah. Gak ada yang lain. Allah. Itulah manusia yang berkarakter hidup karena Allah. Gak ragu, mohon maaf Pak. Saya tinggalkan dunia entertain dengan duit yang gak sedikit. Masih banyak rekan-rekan saya, ada Rahman, Pak Ilmu, Ibu dan semuanya masih dia lihat hasilnya. Orang hebat, kaya, duitnya banyak, semuanya dia sukses. Kiwil malewa, jauh, bertukang tahu, hidupnya bermasalah. Namun rakyat sekarang ini ingin cari masalah. Wasilah. Hadirnya bapak-bapak ibu di sini adalah wasilah. Ya Allah, ya Allah, husnul khotimah. Ya Allah, di hadapan semua ini, ya Allah, orang-orang beriman, ya Allah, orang yang dekat padamu, ya Allah, izinkan mereka mengambilkan wafatkan dia dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, wafatkan dia dalam keadaan husnul khotimah. Pangkat jabatan status ini hebat sebetul apapun, kalau lo husnul khotimah, sia-sialah kalian. Sia-sialah reputasi sebagai seorang artis. Ya Allah, ya Rabbana, tidak akan pernah ada kemuliaan dan kita wafat dan husnul khotimah. Kumpulnya di sini, ya Allah, ya Rabbana, hamba berharap, ya Allah, kami berkumpul bersama para petinggi, orang-orang alim, ya Allah, muliakan mereka, ya Allah, wafatkan kami semua yang ada di sini dalam keadaan husnul khotimah. Mencari karakter diri sendiri dan cinta kepada Allah, kenal sama Allah. Kalau sudah kenal sama Allah, cinta sama Allah, insya Allah pergerakan kita di atas. Kiwil yang hidup dengan mewah, mohon maaf, kedua kenapa? Karena gak enak Pak. Kiwil ngerasain gak enak, bapak juga gak enak. Seharusnya hidup dengan anak santai, harus ngurusin warga, masyarakat, bencana, musibah. Karena kenapa? Tadi jabatan menentu kita. Namun jangan lupa, boleh kita tinggi. Juga kita doa kepada orang-orang semuanya. Wahai masyarakat, warga semuanya, doakan pemimpinmu ini dalam keadaan wafatkan tidak husnul khotimah. Doakan agar saya amanah. Ibu gak berharap banyak-banyak. Karena resikonya, jangan dipikir nanti, ibu aku enak apa? Mohon maaf. 17 tahun lalu dosa saya yang belum sempat saya bayar sampai sekarang belum lunas. Kenapa? Dulu ada acara program di TV, ibu ngajak joget. Kira-kira kalau sekali ngajak joget ada pahala? Ada seorang bisa mengatakan, menyenangkan orang, membuat orang ketawa itu ibadah. Iya. Tapi yang bagaimana? Kalau kita bikin orang ketawa, tapi dekat kepada Allah, itu namanya ibadah. Tapi kalau misalnya kita joget, senang-senang, nyanyi, tapi lupa dengan Allah, itu namanya sholat.
Ibil di TV aja banyak. Masa bisa? Padahal ketika itu dibuat sedang kepada Ibil ngajak mereka lupa sama ibadah. Jadi hati-hati menafsirkan. Ibil kalau di TV belum tentu. Lebih dalam mana? Sinetron Ikatan Cinta apa sholat? Lebih banyak orang yang melakukan waktu menghibur. Tapi kan menghibur memang menghibur yang seperti apa? Kalau orang menghibur untuk mendekatkan kepada Allah, insya Allah pekerjaannya pun berkah dunia dan akhirat. Mohon maaf, bukan berarti saya menggurui, namun saya bershare. Ternyata nikmat terdekat dengan Allah. Menjadi pelajaran buat saya untuk selalu menanamkan ini. Satu, cinta kepada Allah, sayang dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Aku memang tidak bisa seperti Nabi, namun aku adalah umatnya baginda. Insya Allah kita semuanya adalah umat Nabi yang selalu mendapatkan syafaat beliau berkumpul di surganya Allah Azza wa Jalla. Al-Fakir Ibil di sekian hari ini bukan berarti saya tausiah bukan menggurui Pak Wadi, Pak Wakil, Pak Komandan dan Dadi, Pak Dadi, Pak Dadi, Kapolres, insya Allah kita doakan beliau sehat panjang umur, berkah di dunia wal akhirat, jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Bang, ada terusin itu yang jujur terusin harus sifat ke satu orang jujur. Ada jujur. Katanya waktu katanya bohong semua. Jujur kok coba. Ada yang jujur. Jujur, saya bertanya jujur. Oh, kalau dulu saya nanya, Pak, tes kejujuran, nggak boleh bohong. Ya saya bilang, jangan bohong. Kalau ibu bohong, jangan masuk surga. Itu surga nggak bisa. Kata saya. Orang yang suka bohong, jangan masuk surga. Itu nggak bisa. Saya nanya, mau jujur nggak, Pak? Mau jujur nggak? Kalau ibu nanya jawabnya, mohon maaf, Bapak. Kalau ibu nanya jawabnya jujur, nggak boleh bohong. Ingat, nggak boleh bohong. Iwil agak rame-rame kan jangan seorang kan. Oke semuanya. Mau jujur, Iwil nanya. Iwil ganteng apa jelek? Jujur. Ganteng jelek? Jujur. Mau nanya, Pak, Iwil ganteng jelek? Ganteng apa jelek? Jangan tawa. Ganteng apa jelek? Pokoknya coba. Pokoknya. Iwil ganteng apa jelek? Hah? Iwil bilang, ini jelek. Ini orang-orang kalau sampai ada orang bilang ganteng, itu adalah pembohong besar. Ada yang bilang dia ganteng, pembohong besar. Ada coba tangan-tangan yang bilang Ibil buktiin. Ini bilang Ibil ganteng. Oke, saya buktiin apa benar ada Ibil ganteng. Ganteng mana? Kiai sadar, aku Ibil. Kiai sadar, tadi bilang saya ganteng. Baru saya ngomong Ibil ganteng. Giliran ada levelnya jelek-jelek juga sih. Tapi ganteng atau jelek diukur bukan itu, Pak. Mohon maaf, bukan wajah. Bukan. Diukur apa dengan apa? Jumlah sekali. Ganteng dengan tahu-tahuan ini lumayan. Tapi mohon maaf Pak Jaya, ada senior saya ke Mangkok. Nah, Pak Iwil, berkaitan dengan jujur, kita hari ini tentang kejujuran. Kenapa? Karena memang biasanya orang tua ini tidak memperhatikan bagaimana mendidik anak supaya jujur. Maka kita harus latih anak kita sejak ini jujur.
Ya, Tribunal. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan santunan sosial kepada anak yatim piatu dan yatim piatu di bawah 18 tahun yang kehilangan orang tuanya akibat pandemi COVID-19. Yang pertama kami mengundang Muhammad Rifki Alim Rahmat. Selanjutnya Aulia Firman. Selanjutnya kami mengundang Safwan Khalifah Firman. Selanjutnya kami undang Fatma Asan. Selamat siang para Tribuners, saat ini saya berada di Jalan Tun Abdul Rasa, Kabupaten Goa, melaporkan terkait touring yang akan dilaksanakan dari komunitas Pajero Sport Kota Makassar, di mana komunitas Pajero Sport Makassar akan berangkat menuju Tanah Mandar. Ya, Pak. Oke, Pak. Ya, sedikit lagi, Pak, berjalan. Jadi tak lama lagi akan dilakukan pemberangkatan dari komunitas Pajero Sport Makassar yang melakukan jelajah Tanah Mandar. Mereka berangkat dari Jalan Tun Abdul Rasa, Kabupaten Goa, tepatnya di perumahan Citra Land Celebes, dan akan menempuh jarak tempuh sekitar 400 km. Tujuan dari touring ini adalah untuk menggelorkan kembali budaya, masalah budaya dan pariwisata di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Dirlantas Polda Sulsel, Kombes Pol Faisal.
Perjalanan dan keselamatan jelajah tanah bandar saya nyatakan ke rombongan BSF Pemirsa Tribuners, selamat pagi dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kami sedang berada di wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ini salah satu irigasi yang terdampak dengan banjir dan atau cuaca buruk yang lalu, yang membuat tanggul irigasi di wilayah Desa Gercing ini, Kecamatan Sinjai Selatan, menjadi rusak atau jebol seperti ini. Ini adalah dampak cuaca ekstrim pada pekan lalu dan sejumlah peristiwa sejumlah fasilitas umum yang kemudian rusak pada peristiwa hujan lebat pada akhir pekan lalu, seperti irigasi, tanggul, tanaman pertanian warga, tanaman padi, juga jalanan. Bahkan ada satu jembatan yang kemudian putus yang berada di Desa Masaile, Kecamatan Telu Limpoe, menghubungkan beberapa desa di wilayah tersebut. Dan juga jalanan tertutup tanah longsor berada di Jalan Poros Kecamatan Sinjai Tengah ke Kecamatan Sinjai Selatan, menghubungkan jalur akses Manimpahoi ke Bikeru, tepatnya di daerah Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah. Dan selain itu, hingga hari ini juga masih terdapat satu titik jalan yang tertimbun batu besar di wilayah Desa Sautanre, Kecamatan Sinjai Tengah. Jalan itu kemudian menghubungkan wilayah Kecamatan Sinjai Borong dan Kecamatan Sinjai Tengah, pemirsa. Dan keterangan dari
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai menyampaikan bahwa peristiwa tersebut sekarang pihak pemerintah Dinas Pekerjaan Umum masih sedang berusaha, dan batu itu sangat sulit untuk dipindahkan karena ukurannya cukup besar, yakni panjang persegi sekitar 5 meter dengan ketinggian 2,5 meter batu itu, sehingga tidak bisa digerakkan dengan alat berat seperti eskavator maupun loader. Dan Budiaman sendiri menyampaikan meminta masyarakat di daerah itu agar pihak pemerintah desa bersama masyarakat melibatkan para kelompok yang memiliki keahlian memecahkan batu, karena di wilayah Kecamatan Sinjai Tengah juga memiliki sejumlah masyarakat yang ahli memecahkan batu secara manual dengan cara dipahat. Karena itu mereka meminta pemerintah setempat untuk segera berkoordinasi agar akses jalan kemudian bisa dibuka dan akses perekonomian kembali lancar yang menghubungkan desa Sautanre ke desa Bonto Katute. Dan saat ini memang setiap sore hari wilayah Kabupaten Sinjai masih terus dilanda dengan hujan lebat, sehingga pihak BPBD Sinjai meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati seperti mengantisipasi dengan potensi banjir maupun tanah longsor. Jika terjadi hujan lebat, maka masyarakat yang bermukim di daerah itu diminta untuk lebih berhati-hati, pemirsa. Demikian saya reporter Tribun Timur langsung dari Kecamatan Sinjai Selatan, Syamsul Bahri melaporkan. Halo, selamat siang Tribuners. Jadi siang hari ini saya sedang berada di Mall Finisi Point, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Dan seperti yang Tribuners saksikan, sedang berlangsung vaksinasi dosis lanjutan oleh paguyuban sosial Marga Tionghoa Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Dan seperti ini suasana dari di Mall Finisi Point yang diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga orang tua. Tribuners, sepertilah suasana vaksinasi di Mall Finisi Point yang digelar oleh PNS Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.
tadi tak hanya diikuti oleh orang tua, vaksinasi ini juga diikuti oleh anak-anak yang diantar pastinya dengan orang tuanya. Tribuners, demikian dapat saya laporkan. Pastinya tetap jaga protokol kesehatan, dan bagi Anda yang ingin melakukan vaksinasi bisa datang langsung ke Mall Pinisi Point, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar ini. Pastinya tetap jaga protokol kesehatan dan sampai jumpa. Ya, selamat siang para Tribuners. Saat ini saya berada di kantor KONI Sulawesi Selatan. Saat ini tidak lama lagi akan datang salah satu calon dari bakal Kota KONI Sulawesi Selatan yang akan mendaftar, yakni Direktur Perseroda Bapak Yasir Mahmud. Saat ini diketahui rombongan dari Yasir Mahmud sudah berada di Masjid Inim di Jalan Sultan Hasanuddin, dan saat ini sementara menuju perjalanan ke gedung KONI Sulawesi Selatan. Sejumlah tim penjaringan dari bakal calon Kota KONI Sulawesi Selatan periode 2022-2026 sudah menanti kedatangan dari salah satu calon Kota KONI Sulawesi Selatan. Sebelumnya pada hari Senin lalu telah salah satu bakal calon Kota KONI Sulawesi Selatan periode 2022-2026 yakni Bapak Emrum telah mendaftar pada Senin lalu. Dia mengambil formulir pada Senin lalu, mengembalikannya juga pada sore pagi. Ya, sejumlah rombongan telah tiba di gedung KONI Sulawesi Selatan. Ya, inilah upaya-upaya pemerintah kita semua untuk terus berjuang melawan COVID-19 ini, dan insya Allah sekali lagi mudah-mudahan kita doakan semoga kondisi ini terus membaik.
Hari ini saya sangat bahagia dan senang karena ini adalah musrembang yang ke-11 yang kita hadiri bersama di Cendana. Insya Allah tadi sudah lengkap disampaikan oleh Pak Camat, Pak Ketua DPR, kemudian ditambah lagi perwakilan Dapil 3 Pak Bin Said. Dia semua menggambarkan hal yang penting di dalam program yang ingin kita capai di Kecamatan Cendana ini. Nah, inilah yang sebenarnya manfaatnya musrembang ini. Jadi mudah-mudahan skala-skala prioritas ini bisa dimunculkan di kegiatan ini. Ya, insya Allah kegiatan musrembang ini akan memunculkan apa prioritasnya, nanti akan disinkronkan dengan hasil pokok-pokok pikiran DPRD, kemudian hasil reses DPRD, dan juga program kerja dari SKPD, yang juga melihat dari visi misi saya bersama Ibu Wakil Bupati. Nah, ini kita sinkronkan yang mana nanti bisa kita laksanakan di tahun 2023. Apa yang kita rencanakan? Ya, tadi beberapa hal yang disampaikan, persoalan air bersih. Alhamdulillah tadi disampaikan ada sumber air. Ya, mari kita rancang baik-baik nanti. Ya, saya sepakat dengan Pak Ketua, dengan Pak Dewan, kalau ada sumber air, nanti kita rancang apakah memang bisa dibiayai oleh pemerintah daerah atau kita sampaikan ke pemerintah provinsi untuk membangun itu. Apalagi kalau bendungannya besar, itu balai untuk konservasi ataupun balai air, ya insya Allah akan memberi dukungan. Makanya nanti kita buat perencanaannya secara baik, karena mereka juga sebenarnya menunggu apa usulan-usulan yang akan kita usulkan. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi harapan kita semua, persoalan yang bersih. Tadi juga persoalan beberapa hal, ya kantor camat ini insya Allah tahun ini mudah-mudahan kantor camat ini bisa kita tuntaskan. Kemudian beberapa pembangunan infrastruktur, ya tadi sampaikan masjid, insya Allah nanti kita akan diskusikan dan melihat yang mana paling utama insya Allah yang kita lakukan. Nah, ini harapan-harapan kita, dan kita melihat ke depan bahwa Kecamatan Cendana ini ya adalah kecamatan yang pertumbuhannya sangat pesat. Ya, pesat dalam jumlah penduduk dan juga pesat dalam perkembangan pembangunan. Nah, ini yang akan kita perbaiki. Nah, kemudian tadi disampaikan oleh Pak Ketua DPR untuk pelayanan kita ini masih memanfaatkan pelayanan Discapil yang langsung di Kecamatan Cendana. Harapannya bisa mengcover Camba dan Malawan. Tapi kalau nanti memang dibutuhkan, ya bisa setiap kecamatan akan kita cover. Tapi paling tidak sudah di cover dulu di Kecamatan Cendana ini, sehingga tidak turun lagi ke Kabupaten Maros. Nah, ini beberapa hal yang terus kita lakukan. Semoga insya Allah program-program yang kita siapkan ke depan, program-program yang mewujudkan Maros sejahtera, Maros yang kita berharap kita juga memikirkan bagaimana pengembangan masyarakat kita. Jadi tema roadshow pada tahun ini kita mengambil kebangkitan UMKM di tengah ya pandemi COVID-19 ini. Karena kita berharap UMKM kita ini bisa terus tumbuh untuk menemukan kesejahteraan di masyarakat. Jadi makanya kita ada festival UMKM, nanti Koperindak akan mendata apa yang harus dibantu, diintervensi. Kalau produknya, kemasannya masih kurang baik,